Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah setia dalam pekerjaan. Injil hari ini mengisahkan relasi Yesus dengan Bapanya dalam hal bekerja. Ia menjelaskan tentang Allah sebagai Bapanya yang bekerja terus sampai sekarang. Ia bersabda, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yesus mengatakan bahwa Bapa akan memberikan kepadanya pekerjaan yang lebih besar, dan itu tidak lain adalah menyelamatkan manusia
lewat Paskahnya. Dia diutus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Putra tidak bisa mengerjakan sesuatu kalau dia tidak diberikan kuasa dari Bapanya. Inilah pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Mendengar pengajarannya, ada reaksi negatif dari orang-orang Yahudi kepada dirinya. Reaksi orang-orang Yahudi yang tidak suka terhadap Yesus telah menutup hati mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada dua alasan mengapa mereka menantang pengajaran Yesus. Pertama, adanya pandangan orang Yahudi bahwa Yesus meniadakan hari Sabat. Kedua, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa dan ia menyamakan dirinya dengan Allah. Apa tanggapan Yesus terhadap sikap orang Yahudi ini? Ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah pekerjaan Bapa. Ia sendiri melihat Bapa mengerjakannya, maka ia pun mengerjakan hal yang sama. Segala yang baik yang dikerjakan Allah pada awal penciptaan dikerjakan Yesus Kristus agar terpenuhi sabda ini. Segala sesuatu dibuatnya menjadi baik. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk belajar dari Yesus yang setia melaksanakan kehendak Bapa dalam hidupnya, bahkan sampai rela menderita dan wafat di kayu salib. Seperti Kristus, kita juga boleh berkata, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan." Seluruh diri dan hidup kita mesti diarahkan untuk setia melaksanakan kehendak Bapa, agar kita juga boleh menikmati rahmat dan berkat melimpah dari Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.